terkait pengembangan jalur sutra modern atau Belt and Road Initiative. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah waspada menghadapi ancaman resesi ekonomi global pada tahun 2019 dan 2020. Indonesia harus memperbaiki kondisi perekonomian domestik dan menghentikan impor barang-barang yang tidak diperlukan. Ya, halo, selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi bersama kami dalam program Suara Parlemen bersama saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati. Ya, dalam program Suara Parlemen kami sudah menyiapkan beragam informasi yang nantinya akan kami bacakan kepada Anda terkait dengan kegiatan anggota DPR RI. Dan ini juga kalau kita membahas hari Senin, tentunya kita harus semangat ya. Harus semangat. Seperti kalau di hari Senin biasanya orang-orang ini kendalanya adalah males nih kan, bangun pagi biasanya untuk harus mulai aktivitas lagi. Betul. Di awal-awal pekan, padahal baru saja menikmati akhir pekan, ternyata sudah dimulai lagi di kegiatan-kegiatan kita yang sudah harus kita hadapi seperti biasa. Betul sekali, dan biasanya juga ini kendalanya adalah jikalau kita merasa bahwa hari Senin itu biasanya macetnya lebih luar biasa daripada hari-hari yang lainnya ya. Dan juga kita mengetahui, tapi meskipun ini adalah hari Senin dan banyak sekali kendalanya, ada yang mengatakan bahwa I hate Monday gitu. Tapi ini adalah tanggal 1, jadi mungkin beberapa karyawan sudah gajian hari ini. Jadi masih bisa lumayan tersenyum lah ya. Harus bisa, masih semangat harusnya. Karena kan kalau walaupun ini awal pekan, namun juga ini gajian, berarti nanti pulang nih bisa sedikit jajan sedikit lah ya. Bisa main dulu ya, menghilangkan stres yang ada di ibu kota pastinya. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan hari ini, kita akan membahas terkait dengan darurat tata kelola guru nih, karena kita tahu bahwa ternyata jangankan ngomongin kesejahteraan para guru, yang dimana kalau guru itu kan adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Namun ternyata jangan ngomongin kesejahteraan, ternyata tata kelola guru di Indonesia masih banyak kekurangan. Masih banyak carut-marutnya ya, tapi nanti kita akan membahas itu pada segmen terakhir dalam tajuk hari ini, dan juga nanti akan ada narasumber supaya kita bisa membahasnya secara lebih detail lagi. Tapi pertama-tama kita akan membacakan dulu ini headline dari Warta Parlemen. Yang pertama ini datang dari kerukunan antar umat beragama harus digalakan lewat penggalian Pancasila. Anggota Komisi 8 DPR RI, Itet Trijayanti, menyayangkan sering mencuatnya isu agama di tengah-tengah kontestasi politik saat ini sehingga tidak terlihat lagi adanya kerukunan agama di Indonesia. Berikut pemirsa liputan selengkapnya. Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Agama menggalakkan program kerukunan antar umat beragama, salah satunya melalui penggalian Pancasila melalui pendidikan. Ditemui saat rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Agama, Lukman Hakim, di Gedung Parlemen Jakarta, anggota Komisi 8 DPR RI, Itet Trijayati, menyayangkan sering mencuatnya isu agama di tengah-tengah kontestasi politik saat ini, sehingga tidak terlihat lagi adanya kerukunan agama di Indonesia. Itet juga menyayangkan anggaran Kementerian Agama untuk kerukunan agama hanya sebesar 117 miliar rupiah. Angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan bidang lainnya yang mencapai hingga 2-3 triliun rupiah. Ini yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45, bahwa ideologi kita adalah Pancasila. Itu yang harus menjadi bahan utama di sekolah, dimanapun kita harus difahami mengapa kita Pancasila, ada sejarahnya. Itu Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Taher mengungkapkan, pembangunan sektor agama, khususnya sektor kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah harus menjadi perhatian penting. Untuk itu, Ali Taher meminta semua pihak untuk lebih fokus pada program peninjauan dan pengawasan beragama, agar hubungan kemanusiaan dan kebangsaan yang harmonis kembali tercipta melalui Pancasila. Program yang namanya moderasi beragama dalam konteks program ajaran agama, anggaran agama ini perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Nah, termasuk juga hubungan antar agama dan hubungan antar agama dengan pemerintah kembali dirajut, sehingga pandangan keagamaan harus menguatkan pandangan nasionalisme kita. Fitian dan Rangga,
TVR Parlemen melaporkan. ITET juga menyayangkan anggaran Kementerian Agama untuk kerukunan agama hanya sebesar 117 miliar rupiah. Angka tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan bidang lainnya yang mencapai hingga 2-3 triliun rupiah. Padahal kerukunan beragama harus dimulai dari tingkat desa. Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Taher mengungkapkan pembangunan sektor agama, khususnya sektor kerukunan internal, umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah harus menjadi perhatian penting. Untuk itu, Ali Taher meminta semua pihak untuk lebih fokus pada program peninjauan dan pengawasan beragama agar hubungan kemanusiaan dan kebangsaan yang harmonis kembali tercipta melalui Pancasila. Ya, ini tentunya kita berharap nantinya anggaran yang baru tadi disebutkan bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena kalau kita lihat mempelajari dari beberapa waktu yang lalu terkait dengan pemilu kemarin, sempat sekali banyak sekali berita-berita hoax yang merajalela di mana-mana, dan ini juga menjadi sesuatu yang sudah seharusnya bisa diantisipasi ke depannya. Ya. Betul sekali tadi. Dan kita beralih ke berita saja dari DPR, jajaki Belt and Road Initiative dengan RRT. Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto berharap hubungan baik yang sudah lama terjalin perlu ditingkatkan demi kesejahteraan kedua negara. Termasuk melalui Belt and Road Initiative ini, DPR RI akan segera membentuk gugus tugas untuk menindaklanjuti pertemuan ini. Berikut laporan selengkapnya, pemirsa. Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto menyambut baik usulan perwakilan Kongres RRT terkait pengembangan jalur sutra modern atau Belt and Road Initiative. Ditemui usai menerima kunjungan delegasi Republik Rakyat Tiongkok di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu. Utut berharap hubungan baik yang sudah terjalin lama perlu ditingkatkan demi kesejahteraan kedua negara, termasuk melalui Belt and Road Initiative ini. DPR RI akan segera membentuk gugus tugas untuk menindaklanjuti pertemuan ini. Intinya hubungan antar parlemen ingin ditingkatkan Belt and Road Initiative. Konsep ini adalah untuk saling menguatkan dan menyejahterakan masyarakat. DPR RI akan membuat gugus tugas untuk mempelajari ini dengan seksama dan akan memberikan masukan yang konkret kepada pemerintah. Sementara itu, Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional RRT, Ji Bing Xuan, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat DPR RI. Mewakili RRT, delegasi menyampaikan keinginan yang sama untuk meningkatkan hubungan kerjasama di bidang politik dengan Indonesia. Terus mendorong perkembangan hubungan perdagangan dan ekonomi. Meningkatkan konektivitas antara masyarakat. Supaya persahabatan antara Tiongkok dan Indonesia bisa dilanjutkan 1000 tahun. Mita dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Sementara itu, Wakil Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional RRT, Ji Bing Xuan, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat DPR RI. Mewakili RRT, delegasi menyampaikan keinginan yang sama untuk meningkatkan hubungan kerjasama di bidang politik dengan pemerintah dan Parlemen Indonesia. Ya. Kita berharap juga nih dengan kunjungan yang dilakukan oleh RRT ke Indonesia yang disambut di gedung DPR RI bisa meningkatkan nanti hubungan kerjasama antara RRT dan juga Indonesia di berbagai bidang. Betul. Bukan hanya politik dan juga pemerintahan, tapi juga nanti seluruh bidang, mungkin ekspor-impor, ekonomi, dan lain sebagainya. Setuju sekali. Dan pemirsa, kita beralih kepada berita yang selanjutnya, ini ancaman resesi global harus diwaspadai. Anggota Komisi 11 DPR RI, Eva Kusuma, menilai jika resesi terjadi, perekonomian global tidak bisa diandalkan. Berikut pemirsa, kita simak laporan selengkapnya. Anggota Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah waspada menghadapi ancaman resesi ekonomi global pada tahun 2019 dan 2020. Indonesia harus memperbaiki kondisi perekonomian domestik dan menghentikan impor barang-barang yang tidak diperlukan. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Eva Kusuma menilai jika resesi terjadi, perekonomian global tidak bisa diandalkan. Pemerintah diimbau lebih menggenjot potensi dalam negeri seperti aspek pariwisata yang bisa menggerakkan perekonomian lokal secara langsung. Isu resesi ekonomi global sebaiknya tidak dipandang sebagai bencana, namun dimanfaatkan menjadi peluang dan tantangan yang harus ditaklukkan. Bank Indonesia pun diminta menyiapkan prognosis perekonomian jangka panjang. Saya menyarankan longer terms prognosis, bukan hanya short term prognosis yang selalu omongannya bunga
dari bank sentral, perdagangan, padahal gejala yang harus direspon agak lebih panjang, dan ini yang BI juga sudah setuju untuk menyiapkan prognosis long term. Anggota Komisi 11 DPR RI Refrizal menilai perekonomian nasional sedang dalam keadaan kurang baik sehingga ancaman resesi ekonomi global harus diwaspadai. Bank Indonesia diimbau menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dengan baik. Pengurangan impor barang-barang yang tidak diperlukan harus segera dilakukan seperti pakaian, besi beton, bahkan sampah. Utang tuh enaknya ketika menerima uang ya. Atau yang menikmati hutang dari proyek utang itu, habis itu udah nggak enak semua deh. Bayar utang mana ada enaknya? Nah, ada enaknya gitu dah. Nah, ini saya kira kita ingatkan selalu pemerintah harus waspada terhadap ini. Septian dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah dihimbau lebih mengejut potensi dalam negeri seperti aspek pariwisata yang bisa menggerakkan perekonomian lokal secara langsung. Isu resesi ekonomi global sebaiknya tidak dipandang sebagai bencana, namun dimanfaatkan menjadi peluang dan tantangan yang harus ditaklukkan. Bank Indonesia pun diminta menyiapkan prognosis perekonomian jangka panjang. Anggota Komisi 11 DPR RI Refrizal menilai perekonomian nasional sedang dalam keadaan kurang baik, sehingga ancaman resesi ekonomi global harus diwaspadai. Bank Indonesia dihimbau menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dengan baik. Pengurangan impor barang-barang yang tidak diperlukan harus segera dilakukan seperti pakaian, besi beton, juga bahkan ini sampah yang harus dikelola lebih baik lagi. Ya, kita lihat usaha dari pemerintah dan juga Bank Indonesia terus-menerus masih terus dilakukan terkait dengan bagaimana menghadapi isu perekonomian global yang saat ini sedang dihadapi di seluruh negara di dunia, dan kita berharap tentunya ini bisa semakin baik nantinya dan juga bisa dimanfaatkan kondisi di mana perang dagang antara Cina dan juga Amerika Serikat. Ya, betul sekali. Dan kita juga berharap ini akan berpengaruh terhadap nilai tukar dari rupiah yang sekarang sebenarnya baik-baik saja dan akan tetap stabil nanti ke depannya. Dan kita nanti akan kembali lagi pemirsa untuk membahas headline surat kabar. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Suara Parlemen. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Parlemen, dan pada segmen kali ini kita akan membahas headline surat kabar, dan sudah ada 2 surat kabar di meja kami saat ini. Yang pertama ini kita akan membahas dari surat kabar Kompas. Ini membahas, kalau dari gambarnya sih udah jelas bahwa ini membahas terkait dengan kemarin
Joko Widodo, Presiden 2019-2024. Dimana kita tahu bahwa Capres dan Cawapres terpilih Joko Widodo dan juga Kiai Haji Ma'ruf Amin telah terpilih dan ditetapkan kemarin melalui sidang MK yang sudah ditutup kemarin ya, dan ditetapkan sebagai calon Presiden dan juga calon Wakil Presiden periode 2019-2024. Kalau Presiden dan Wakil Presiden terpilih ya 2019-2024. Dan selanjutnya kita akan membahas ini dari Harian Pikiran Rakyat. Ini ada tentang Kejaksaan Agung yang tangani jaksa kena OTT. Kemarin juga mungkin kita mengetahui bahwa ada jaksa yang terkena kasus tangkap tangan ini sedang melakukan aksi suap dan sekarang katanya kasusnya sedang diambil alih oleh Kejaksaan Agung. Dan dua berita tadi kita akan bahas langsung di headline surat kabar berikut pemirsa. Ya, biasanya kita awali dengan Harian Kompas yang membahas Joko Widodo, Presiden 2019-2024. Penetapan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 maksud kami menandakan selesainya proses pemilu Presiden di KPU. Ini saatnya bersama-sama untuk membangun bangsa. Ini juga kalau sudah selesai juga terkait bagaimana diputuskan bahwa Presiden Joko Widodo akan kembali melanjutkan masa kepemimpinannya di Indonesia bersama dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang sebelumnya juga dijabat oleh Bapak Yusuf Kala. Betul sekali, dan kemarin juga Pak Jokowi ini telah mengutarakan bahwa sebenarnya sekarang tidak ada lagi 01, 02 yang ada adalah Persatuan Indonesia, dan katanya juga nih bulan ini Pak Prabowo Subianto ini akan mengadakan silaturahmi bertemu dengan Presiden terpilih yaitu Joko Widodo. Jadi tidak ada lagi semua konflik dan lain sebagainya sudah selesai. Ini bisa menjadi contoh bagi seluruh para pendukung dari kedua paslon ya. Betul sekali. Dan pemirsa, kita akan berlanjut kepada Harian Pikiran Rakyat tentang Kejagung tangani jaksa kena OTT. Kejaksaan Agung mengambil alih penanganan hukum dua jaksa Kejaksaan Tinggi atau Kejati DKI Jakarta yang terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK pada Jumat 28 Juni 2019 lalu terkait dengan kasus dugaan suap penanganan perkara di PN Jakarta Barat dengan barang bukti uang 200 juta rupiah, 20.000 dolar Singapura dan 700 dolar Amerika. Ya, ini kita patut apresiasi kinerja dari KPK yang terus-menerus melakukan kinerjanya. Kalau kita lihat banyak sekali yang sudah terkena operasi tangkap tangan dan ini semoga bisa menjadi memberikan efek jerah bagi seluruh para pelaku koruptor Indonesia. Dan misalnya nanti kita akan kembali lagi untuk membahas tajuk utama terkait dengan darurat tata kelola guru. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Suara Parlemen. Indonesia merupakan negara yang menganut paham trias politika, yaitu suatu paham yang menyatakan bahwa cabang pemerintahan dibagi atas 3 kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu presiden sebagai pemegang kekuasaan dan pelaksana pemerintahan. Kekuasaan legislatif, yaitu DPR RI sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Kekuasaan yudikatif, yaitu lembaga peradilan, memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai lembaga legislatif, secara konstitusional, yakni Undang-Undang Dasar 1945, DPR RI memiliki hak, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 79 Ayat 2, lebih lanjut diatur bahwa hak angket adalah untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang ini, maka semua lembaga yang dibentuk melalui undang-undang mendapat pengawasan dari DPR RI, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yang dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
Bentuk pengawasan tersebut meliputi kinerja KPK di bidang penegakan hukum yang berkaitan dengan pencegahan dan penindakan korupsi dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, dalam Undang-Undang KPK Pasal 20 Ayat 1 juga disebutkan bahwa pertanggungjawaban publik KPK harus ditujukan kepada Presiden, DPR RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Ya, itu terkait dengan darurat tata kelola guru. Kalau kita lihat bahwa semakin jumlahnya ini semakin bertambah ya, guru di Indonesia, dan juga kesejahteraannya masih sangat perlu untuk diperhatikan, karena ini merupakan kesejahteraan ini juga berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yang diberikan oleh guru kepada siswa-siswa. Betul sekali, dan mungkin yang salah satu yang menjadi masalah ini tentang tata kelola guru adalah ada guru-guru yang sudah tersertifikasi dan ada juga yang belum tersertifikasi, sehingga membuat ini nanti kualitas yang diberikan dari guru ke siswanya itu sendiri tidak merata. Nah, ini selengkapnya nanti akan kita bahas ya Dadi ya dalam tajuk hari ini, dan pemirsa kita akan simak tajuk hari ini. Guru. Kurang efektifnya tata kelola guru berdampak pada distribusi guru yang tidak merata, yang ujungnya menyebabkan kualitas sekolah yang berbeda-beda. Untuk itu DPR mendorong Kemendikbud bersama Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI untuk melakukan kajian terhadap minat masyarakat dalam dunia pendidikan agar didapat tenaga pendidik dan jumlah sekolah yang seimbang. Serta melakukan kajian kemungkinan dilakukannya sentralisasi tata kelola guru di Indonesia guna menyelesaikan masalah distribusi guru yang tidak merata serta memperkuat mutu pendidikan yang berkelanjutan. Selain itu, pemerintah harus mengkaji implementasi dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, terutama terkait dengan masalah pendidikan agar didapat tata kelola guru nasional yang lebih efektif. Oleh karena itu, Kemendikbud harus segera melakukan sistem rotasi guru dengan pendekatan zonasi sebagai upaya pembenahan kualitas sekolah negeri dan merevitalisasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK dengan cara memberikan sertifikasi guru, uji kompetensi guru, serta berbagai pelatihan guru guna menghasilkan mutu lulusan yang memiliki kompetensi sebagai tenaga pendidik. Kemendikbud untuk melakukan evaluasi terhadap pelatihan dan sistem rekrutmen tenaga guru, sehingga kedepannya didapatkan tenaga pendidik yang berkualitas. Yang terpenting adalah meningkatkan kesejahteraan guru, kualitas dan perlindungan guru sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Karena mana mau berkualitas kalau hidup guru masih susah. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen bersama saya Dede Ramadan dan juga rekan saya Ayu Rahmawati. Dan kita akan membahas terkait tajuk utama yang barusan Anda saksikan. Dan di studio saat ini sudah hadir salah seorang pakar pendidikan, Ibu Najmi Hilaliati dari Universitas UIN Syarif Hidayatullah, Bu ya. Iya. Selamat pagi, Bu. Pagi. Apa kabar? Sehat, Bu? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio kami pada pagi hari ini, Bu. Yes. Ya, kita akan membahas terkait bagaimana tadi yang sudah kita saksikan di tayangan tadi, bahwa ini sistem tata kelola guru di Indonesia masih bermasalah, Bu. Nah, sebetulnya Ibu melihat persoalan berkaitan tata kelola guru di negara kita seperti apa sih?
Oke, menurut saya sistem yang mendasar tentang permasalahan tata kelola guru ini yang paling menonjol adalah distribusi guru yang belum merata di Indonesia. Dan kemudian ada pembagian wewenang dalam Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014, di mana di situ dibagi tentang wewenang pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota. Nah, di sini dibagi dalam Undang-Undang Otonomi Daerah ini pembagian beberapa aspek yang dikaji. Yang pertama berkaitan tentang manajemen pendidikan tersebut, kemudian ada yang membahas tentang akreditasi juga, membahas tentang tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, di bagian tenaga pendidik dan kependidikan ini, pemerintah pusat memiliki wewenang untuk rekrutmen dan kemudian juga penempatan guru atau tenaga pendidik tersebut. Nah, sedangkan wewenang untuk pemerintah provinsi dan kabupaten kota masih diberikan wewenang untuk pemindahan terhadap guru. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan penumpukan guru, karena ketika pemerintah pusat sudah menempatkan guru di suatu daerah tertentu, namun wewenang pemerintah pusat pemerintah provinsi dan kabupaten kota masih memiliki wewenang untuk pemindahan guru yang sudah ditempatkan tadinya di sebuah kabupaten kota umpamanya, kemudian pemerintah kabupaten masih memiliki wewenang untuk memindahkan guru yang sudah ditempatkan tidak sesuai umpamanya di daerah terpencil atau perbatasan. Nah, kemudian mereka masih diberikan wewenang untuk memindahkan guru. Nah, jadinya guru yang sudah ditempatkan di daerah terpencil tersebut kembali lagi pindah ke daerah kota, yang mana kita tahu daerah kota tentu lebih nyaman, akses kehidupannya lebih gampang. Nah, itu menyebabkan pemerataan atau distribusi guru itu tidak terlaksana dengan baik. Nah, itu salah satu penyebab kenapa tata kelola guru sampai sekarang permasalahannya masih di situ-situ saja. Jadi kalau menurut saya lebih baik sentralisasi tata kelola guru itu memang ditangani oleh pemerintah pusat. Jadi baik sudah rekrutmennya, kemudian penempatan formasinya. Nah, jadi penempatan dan kewenangan dari pemerintah pusat ini lebih maksimal untuk penempatan guru. Tapi juga harus dipertimbangkan pemerintah daerah seperti provinsi dan kabupaten kota juga lebih tahu kebutuhan guru, mana guru yang lebih berkualitas, mana guru yang lebih atau kota di daerah terpencil yang butuh guru berkualitas. Oke, baik. Berarti poinnya adalah harus ada sinergi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah itu sendiri untuk penempatan guru. Tapi Bu, tadi kita juga mengetahui bahwa guru-guru yang ada di Indonesia ini ada yang sudah tersertifikasi, ada yang belum. Dan tadi kembali Ibu menyebutkan bahwa salah satu pokok permasalahannya adalah tentang penempatan dan juga distribusi seperti itu dalam sistem tata kelola penempatan guru. Menurut Ibu sendiri, apakah ini akan seberapa banyak mempengaruhi kualitas pendidikan yang ada di Indonesia? Apakah ini hal yang signifikan? Oh, jelas. Karena dari pemerataan guru saja tidak maksimal, umpamanya pendistribusian guru menumpuk di daerah perkotaan, contohnya umpamanya SMA yang ada di Jakarta dengan kualitas guru yang lebih baik, sedangkan SMA di daerah-daerah yang terdepan, terluar dan terpencil umpamanya di Provinsi Papua seperti itu, tentu kualitas SMA-nya akan berbeda-beda karena kewenangan dan kapasitas pemerintah daerahnya juga mempunyai kapasitas yang berbeda-beda dan APBD yang berbeda-beda. Itu akan menghasilkan kualitas pendidikan berbeda-beda juga. Nah, di situ maksudnya sentralisasi tata kelola pendidikan itu ketika berada di pusat dan ditangani pusat, itu akan terjadi pemerataan pendidikan. Tidak usah kita berbicara jauh pemerataan pendidikan dahulu, mungkin setidaknya pemerataan guru sebagai SDM dalam pendidikan. Kan kalau ini kan nanti kan bermuaranya ini adalah bagaimana sistem pendidikan Indonesia ini bisa merata, Bu. Tidak ada lagi dalam sekolah-sekolah yang difavoritkan, ya kan? Namun sebetulnya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga DPR nih, karena DPR kalau kita tetapkan sebagai pembuat undang-undang, apakah memang sudah seharusnya merubah atau merevisi terlebih dahulu undang-undang otonomi daerah nih, Bu, terkait dengan pengaturan pendidikan? Iya, karena seperti yang saya jelaskan di awal juga,
kalau kita telisik lebih jauh, akar permasalahan dari tata kelola guru di Indonesia yang tidak merata ini sebenarnya ada di Undang-Undang Otonomi Daerah itu. Karena di situ dibagi beberapa aspek tentang pendidikan, yaitu ada manajemen pendidikan tadi, kemudian akreditasi, tata kelola guru, kurikulum, dan lain sebagainya, ada 6 poin. Nah, penyebab terjadi ketidakmerataan guru atau kualitas pendidikan di Indonesia karena contohnya di butir manajemen pendidikan saja, situ dibagi yang mengelola pendidikan tinggi itu diberikan wewenang kepada pemerintah pusat, sedangkan wewenang pemerintah provinsi itu hanya mengelola sekolah menengah, kemudian pemerintah kabupaten kota itu mempunyai wewenang untuk mengelola pendidikan dasar dan anak usia dini. Nah, dari situ saja kita sudah bisa lihat ada perbedaan kewenangan antara pemerintah pusat, daerah, provinsi, dan kabupaten itu sendiri. Nah, dari perbedaan wewenang ini yang menimbulkan ketidakmerataan juga. Dari tidak meratanya wewenang ini, berbedanya wewenang ini itu juga menyebabkan nantinya kualitas pendidikan yang tidak merata. Karena masing-masing daerah akan punya kebijakan masing-masing tentang pendidikan itu sendiri sesuai dengan daerahnya. Berarti kalau kita lihat ini tadi kan Ibu bilang kewenangannya sudah ada masing-masing, Bu, ya kan? Iya. Dari pemerintah pusat, lalu pemerintah provinsi, dan semakin ke bawah sudah ada wewenang masing-masing. Sebetulnya ini terkait pemindahan guru-guru yang sudah ditetapkan atau diploting untuk di suatu daerah atau di satu kabupaten, namun dipindahkan lagi ke kota, ini sebetulnya kewenangan siapa, Bu, yang akhirnya memindahkan mereka kembali? Oh, kalau pemindahan itu yang sudah dibagi. Kalau pemindahan lintas provinsi itu wewenang oleh pemerintah pusat, sedangkan pemindahan antar atau lintas kabupaten itu ada di wewenangnya pemerintah kabupaten kota itu sendiri. Berarti memang sebetulnya kesalahan juga berarti ada dari sisi pemerintahnya juga berarti, Bu? Iya, betul. Makanya sentralisasi dari tata kelola guru ini akan lebih baik dipegang oleh pusat. Jadi semuanya terpusat atau pemindahan itu sendiri dipegang kendali oleh pusat, sehingga tidak lagi terjadi pemindahan guru yang semena-mena atau semaunya kabupaten atau kota saja untuk memindahkan guru yang mungkin sudah ditempatkan pertama oleh pemerintah pusat, tapi karena ada permintaan atau mungkin tidak betah ya seperti tadi lagi, tidak betah mungkin di daerah terpencil atau perbatasan, mereka minta pindah lagi, dan itu adalah wewenang dari kabupaten kotanya atau dari provinsinya. Nah, kalau seandainya sudah dipegang kendali oleh pusat semuanya, nah jadi kan pusat juga lebih tahu, jadi satu kendali, satu kontrol. Oke. Baik, nanti kita akan kembali lagi untuk membahas terkait masih permasalahan yang sama. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Suara Parlemen. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara.
Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Pagi bersama saya Ayu Rahmawati dan rekan saya Dadi. Ini masih bersama dengan Ibu Najmi. Ini membahas tentang tata kelola bagaimana ini sistem guru yang ada di Indonesia. Kita mengetahui Bu, masih banyak sekali PR-PR yang harus dibenahi dari sistem tata kelola guru ini sendiri. Dan tadi kita telah membahas kebijakannya. Sekarang saya ingin membahas sedikit tentang anggaran yang dikelontorkan oleh pemerintah. Kita mengetahui bahwa dalam APBN ini ada 20% anggaran untuk guru itu sendiri. Tetapi ini masih dipisah-pisah, didistribusikan ke kementerian-kementerian yang terkait. Kenapa Bu, ini dananya tidak langsung saja diberikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan supaya fokus dan juga mereka ini bisa mengelolanya dengan baik dan juga tidak terjadi hal-hal yang dari tadi kita bahas tentang tata kelola guru itu? Oke. APBN itu dibagi 20% untuk pendidikan. Nah, kemudian pertanyaannya kenapa tidak fokus untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, supaya lebih fokus. Alasannya sebenarnya kementerian yang menaungi tentang pendidikan atau jenjang pendidikan kan tidak hanya Kemendikbud, juga ada Kemenak, Kementerian Agama. Nah, ada beberapa sekolah di bawah Kemenak itu juga harus juga mempunyai jatah dari APBN yang 20% ini. Nah, kalau seandainya hanya Kemendikbud saja yang mengurus bagian atau mengurus APBN yang 20% ini, ditakutkan akan terjadinya persaingan atau mungkin antar dua lembaga ini tentang APBN yang 20% ini. Nah, lebih baik APBN yang 20% ini ya dibagi ke dua kementerian ini, karena jenjang pendidikan kan tidak hanya dinaungi oleh Kemendikbud saja, juga ada jenjang-jenjang sekolah seperti MTS, Madrasah Aliyah yang di bawah Kementerian Agama juga. Sedangkan sudah dibagi berdua untuk lembaga ini saja, itu masih sering terjadi ya umpamanya sekolah-sekolah di bawah Kemenak merasa dianaktirikan karena sering beasiswa yang datang itu lebih diutamakan untuk sekolah-sekolah di bawah naungan Kemendikbud. Nah, realitanya masih terjadi seperti itu. Apalagi kalau hanya APBN 20% ini untuk pendidikan sudah difokuskan ke Kemendikbud saja. Ya nanti bagaimana alokasi untuk Kemenak? Sekolah-sekolah atau jenjang pendidikan yang di bawah Kemenak. Bahkan dari sudah ada dari Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ternyata masih ada saja Bu label ternyata bahwa MTS itu terkadang dianaktirikan kan? Nah, ya itu sedangkan APBN itu sudah dibagi dua gitu. Apalagi kalau APBN itu hanya diberikan untuk Kemendikbud saja gitu. Nah, nanti kan akan terjadi kesenjangan mungkin atau akan terjadi masalah yang mendasar untuk pembagian dana saja seperti itu. Terakhir Bu, sebagai seorang pakar pendidikan nih, untuk kualitas pendidikan Indonesia lebih baik ini sebetulnya apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan kalau menurut Ibu? Kalau menurut saya kembali lagi ke tema kita yang pertama tadi, tata kelola. Sebenarnya tata kelola ini adalah sedikit dari permasalahan pendidikan yang sedang kita alami saat ini. Kualitas pendidikan untuk Indonesia lebih baik, mungkin yang harus diutamakan atau diprioritaskan adalah bagaimana kita mengejar kualitas pendidikan kita itu sendiri. Ya, mungkin di bidang keilmuan, bagaimana kita begitu jauh tertinggalnya dari negara-negara lain. Tidak usah berkaca ke negara-negara Eropa, mungkin ya di Asia Tenggara saja, mungkin kita sudah begitu jauh tertinggal. Nah, mungkin dari situ kita mengejar ketertinggalan itu terlebih dahulu, baru kita benahi sistem-sistem yang lainnya. Mungkin dari tata kelola guru itu sendiri, manajemen pendidikan itu mungkin lebih diprioritaskan. Dan terkait tadi tata kelola guru, kenapa pendistribusiannya tidak merata, kenapa masih banyak guru yang enggan mengajar di daerah perbatasan, mungkin daerah terpencil, terluar dan terdepan, ya mungkin tidak ada
kebijakan atau regulasi yang mengutamakan mungkin gaji guru di daerah-daerah tertinggal lebih diprioritaskan atau lebih ditingkatkan daripada gaji-gaji guru di provinsi-provinsi yang sudah maju, mungkin contohnya di Jakarta. Nah, mungkin itu juga bisa diselesaikan terlebih dahulu karena itu nanti akan berkesinambungan dengan kualitas pendidikan. Berarti juga ini adalah PR lagi dari pemerintah untuk bisa bagaimana mencari strategi untuk bisa menarik para guru-guru ini ingin mengajar di daerah-daerah yang terpencil terlebih dahulu, Bu ya. Iya, betul sekali. Dan kita juga berharap semoga ini dengan diskusi bersama Ibu Najmi itu sendiri bisa memberikan masukan juga nih bagaimana sih seharusnya nanti tata kelola ini dibenahi dan bisa memberikan pemerataan pendidikan yang berkualitas pastinya di Indonesia. Betul sekali. Dan tadi sudah kita bahas tajuk utama bersama dengan Ibu Najmi dan kita akan membacakan kepada Anda dulu terkait dengan agenda di DPR RI yang akan ada pada hari ini. Di pukul 9.30 nanti ada Agus Haramanto menerima mahasiswa Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami di Operation Room, dan dilanjutkan di pukul 10 ada Badan Anggaran DPR RI rapat panja kebijakan transfer ke daerah dan dana desa dengan pemerintah, dan juga di pukul 14 nanti akan ada Komisi 8 rapat dengar pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji. Dan pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda terkait bagaimana berita pilihan pertama dan juga headline surat kabar dan juga tajuk utama yang sudah kita bahas bersama dengan Ibu Najmi. Terima kasih Bu sudah hadir. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu. Dan berakhir sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Dedi Ramadan dan juga rekan saya Ayu Rahmawati beserta Ibu Najmi dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi warna bajumu kala itu, kali pertama di hidupku manusia lain memelukku. Lembaran foto hitam putih, aku coba ingat lagi wangi rumah di sore itu, kue coklat balon warna-warni, pesta hari ulang tahunku. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, lembaran foto hitam putih, kembali teringat malamku hitung-hitung bintang saat mataku sulit tidur. Suaramu buatku lelap. Dimanapun kalian berada, ku kirimkan terima kasih untuk warna dalam hidupku dan banyak kenangan indah. Kau melukis aku, kita tak pernah tahu berapa lama kita diberi waktu. Jika aku pergi lebih dulu, jangan lupakan aku. Ini lagu untukmu, ungkapan terima kasihku. Lembar monokrom hitam putih, aku coba ingat warna demi warna di hidupku.
takkan ku mengenal cinta bila bukan karena hati baikmu.